Selamat siang Bapak Ibu. Senang sekali berada di sini, jauh-jauh dari sini ya. Jalannya lumayan jauh ya. Agak ngantuk-ngantuk juga. Oke, saya senang sekali nih dengar cerita dari Pak Imron. Ya, bagaimana seorang pekerja itu harus yang namanya berserikat. Nah, saya ingin sedikit membuat suatu suatu pengandaian. Ada yang suka sama bola di sini? Suka bola? Oke, siapa? Tahu? Siapa? Semuanya? Semuanya siapa? Oke, Bapak sukanya klub mana, Pak? Klubnya suka mana? Kalau desa aja, Pak. Klub orang desa? Klub mana? Betul? Lihat lebaran kawannya. Hah? Bukan, sukanya nontonnya klub siapa? Klub mana? AC Milan. AC Milan. Oke, yang lainnya Masnya? Mana Mas? Barcelona. Oke. Saya mau tanya, AC Milan atau Barcelona itu klub yang kuat bukan? Kuat atau enggak? Oke. Mereka kuat, ya. Tentunya juga karena individu atau pemainnya juga kuat. Betul nggak? Ini juga berlaku di serikat. Kenapa? Serikat akan kuat kalau individunya juga kuat. Setuju? Ya nggak? Ya, kalau semua individu seperti Mas Imron, semua individu seperti Mas Gilar, oke, saya yakin Unimi KKK menjadi semakin kuat. Setuju? Jadi apa? Bukan cuman serikatnya, tapi pribadinya kita juga harus kuat. Termasuk dalam hal ini adalah di keuangan. Oke? Orang kuat di keuangan itu seperti apa sih kira-kira? Kalau kuat keuangan itu apa? Harus apa? Hah? Apa? Banyak duit. Oke, banyak duit. Setuju saya. Berarti kaya, betul? Oke, kita tulis dulu ya. Kaya. Kaya. Oke, kaya itu apa sih? Banyak duit, oke, banyak duit. Oke, tadi saya lihat Mas, nah ini paling cepat jawab, banyak duit. Oke, kalau kaya, banyak duitnya berapa Mas? Mas siapa namanya? Mas Joko. Oke, Mas Joko ya. Oke. Kira-kira banyaknya berapa Mas? Banyak duit berapa sih? Hah? 4,3. Berapa? Ayo, berapa? Hah? Berapa? 1M, oke, 1M rupiah apa 1M won atau 1M Tanzania? Tuh iya kan, Tanzania 1M sama dengan beli roti 1 loh. Hah? Rupiah, oke, 1M rupiah. Oke, 1M rupiah, sorry. Yang lain cukup 1M kaya? Tahu ya? Siapa namanya, si Bakri punya 3 triliun. Wah, 3.000. Oke, 3.000 miliar berarti. Jadi kamu kurang kaya Mas. Kurang nggak? Berapa deh? Berapa? Berubah? Berubah? Kamu berapa? Setelah saya nanti harus lebih kaya dari saya. Itu berapa? Generasi setelah saya nanti harus lebih kaya dari saya. Oke, generasi sebelah Mas Joko akan lebih kaya daripada Pak Joko. Oke, nah gini Mas, masalahnya begini. Banyak orang bilang pingin kaya, cuman nggak tahu atau tidak pernah mengerti kaya itu seperti apa. Banyak orang berpikir bahwa kalau uangnya banyak, oke, penghasilannya banyak, berarti dia kaya. Setuju? Setuju nggak? Oke, sebentar begini, saya buat gambar lagi. Misalnya, Anda adalah seorang karyawan di sini, betul? Oke, saya gambar. Saya akan coba gambar seperti Mas Joko. Rambutnya ya, saya ngomong sedikit loh, siapa yang ngomong sedikit? Saya ngomong boleh sedikit ya. Oke, ya. Oke, misalnya penghasilannya adalah, katakan misalnya 1,5 juta rupiah won. Won lah ya, kita kan ngomong di sini ya enggak? 1,5 juta won. Oke, dapat gaji. Terus siapa ya Mas Joko? Jangan bener ditabung. Nah, banyak orang, dapat uang masuk gaji,
kemudian dipergunakan. Boleh nggak dipergunakan kayak gitu? Boleh dong. Iya nggak? Capek-capek kerja, bener? Sampai jauh pula di sini, nggak boleh digunakan ya salah. Harus digunakan. Cuman masalahnya adalah kadang-kadang orang salah menggunakannya. Ada orang yang masuk 1,5, keluarnya 1,5 juta juga habis entah kemana. Ditanya, punya apa Pak? Nggak punya apa-apa. Uangnya kemana? Nggak tahu. Masuk setengah, besoknya belajar, habis. Ada nggak seperti itu? Ada. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Dan bukan cuma di sini, Mas. Ya, di Indonesia beribu-ribu orang seperti itu. Masuk 1,5, keluar 1,5, habis gitu saja. Tiap bulan seperti itu. Oke, dia nggak kurang, dia nggak lebih, tapi selalu habis. Kalau orang tipenya seperti ini, saya katakan orang tadi adalah orang yang miskin. Kenapa miskin? Karena dia punya penghasilan, tapi dia tidak memiliki yang namanya aset atau harta. Benar nggak? Ya, orang dilihat kaya bukan dilihat dari penghasilannya. Kenapa? Masuk, saya tambah deh, 11,5 juta. Keluar 11,5 juta juga habis. Tetap dia sebagai orang yang miskin. 115 juta, keluar 115 juta. Miskin. Oke, bukan penghasilannya yang besar, tapi apa? Asetnya apa sih? Ya enggak? Tadi Mas Imron bilang ada mobil, oke. Ada tanah, oke. Ada rumah, itu aset, Mas. Kalau cuma penghasilan, itu nggak memperlihatkan kita kaya, tapi aset. Nah, aset juga berbeda. Ada aset yang membuat kita benar-benar kaya, ada aset yang tidak membuat kita menjadi kaya. Oke? Aset misalnya apa? Tadi misalnya ya, mobil. Oke, punya mobil, punya motor. Apa lagi? Punya sebuah rumah. Misalnya punya TV, punya VCD. Aset ini disebut dengan aset yang konsumtif, yaitu aset yang kita gunakan dan kemudian aset tadi nilainya terus menurun, terus berkurang. Nah, seorang yang kaya adalah orang yang memiliki aset yang produktif. Apa artinya? Aset tadi bukan cuma dia miliki, tapi aset tadi juga harus berkembang. Ya, sejalan loh dengan Unimik. Kenapa? Unimik menganggap teman-teman semua sebagai aset, benar nggak? Ya, Anda bukan cuma bergabung terus diam aja di sini, enggak. Kenapa? Kita juga berkembang. Sama sebagai pribadi, teman-teman semua juga harus memiliki yang namanya aset. Aset apa? Yang berkembang terus. Sehingga apa? Kalau ini nggak masuk, yang ini bisa berkembang. Sehingga harapannya adalah kita menjadi orang yang mandiri nantinya dari segi keuangan. Kenapa? Penghasilan butuh, betul, perlu. Tapi kalaupun tidak ada, kita tetap bisa menjadi hidup atau kita tetap bisa berjalan. Jadi apa kuncinya? Kuncinya adalah kita harus punya aset yang produktif, bukan yang konsumtif. Oke, bisa bantu saya nggak? Kira-kira mobil tadi saya bilang mobil adalah yang konsumtif. Kira-kira bisa jadi produktif nggak? Gimana? Disewakan. Oke, motor diapain? Ya, ini kan bener kan, diojekin lagi kan, kasihan banget udah jauh-jauh ya kan, pulang dari Korea kan. Pak, Korea ngapain Pak? Udah Pak Korea beli motor, suka ngojek lagi kan. Aduh, enggak lah ya, disewain misalnya. Tadi misal disewain ke Kang Imron, untuk apa? Transportasi untuk betul kan, kenapa enggak? Jadi apa? Bisa dibuat sebagai aset yang produktif. Itu dia kuncinya. Untuk menjadi kaya, kita harus bisa
memiliki aset yang produktif, salah satunya. Ya, miliki aset yang produktif. Nah, ada lagi orang yang tipenya pura-pura kaya. Tahu nggak? Tahu nggak? Apa pura-pura kaya? Oke, dia punya aset juga banyak. Terus aja mas, terus aja terus. Sambil terus aja ya, apa ya? Karena ini hampir sama. Terus aja, gambar tadi. Dia punya aset, dia punya penghasilan banyak. Oke, katakan misalnya tadi penghasilan 1,5 juta. Tapi dia punya aset yang besarnya nilainya 4,5 juta. Tiap bulan, oke, dia punya masuk 1,5 juta, tapi tiap bulan dia bisa mengeluarkan sampai 4,5 juta. Kira-kira gimana caranya? Hutang. Artinya apa? Sepertinya dia punya aset banyak, tapi ternyata aset tadi bukan punya dia. Ada nggak seperti itu? Banyak. Apalagi kalau kalian pulang ke kampung kalian. Oke, kalau teman-teman semua pulang ke kampungnya, banyak seperti itu mas. Pada saat panen, uangnya banyak. Pada saat belum panen, beli macam-macam. Oke, kayaknya banyak nih. Motor ada, mobil ada, ya kan? Pada saat panen, dilunasi, selesai. Gitu terus di dunia. Banyak seperti itu. Jadi terlihat kaya, padahal dia tidak kaya. Kenapa? Karena asetnya bukan punya dia. Asetnya punya orang lain, benar nggak? Ya kan? Dia nggak akan jadi milik dia sebelum dilunasin. Jadi apa? Dia adalah orang yang pura-pura kaya. Nah, jadi sekarang yang ingin kita sampaikan di sini adalah orang atau teman-teman yang benar-benar kaya. Ingin? Tahu caranya? Oke, jadi ingat ya, orang kaya sekali lagi tidak dilihat dari berapa besar penghasilannya, betul? Tapi dilihat dari apa? Aset dan juga bagaimana mengelolanya supaya aset tadi terus berkembang dan menjadi lebih kaya. Oke, jadi kalau sekarang misalnya lihat kok gaji saya lebih kecil dari teman saya ya, nggak usah pikir, belum tentu yang kaya tadi, belum tentu yang gaji lebih besar tadi lebih kaya. Anda misalnya jalan di suatu persimpangan, Anda lihat sebelahnya orang naik mobil Mercy, Anda naik motor Anda udah lunas, sedangkan Mercy tadi belum lunas, lebih kaya mana? Hah? Nggak Mercy lah ya. Nah, tapi secara kepemilikan, secara aset, Anda lebih layak dikatakan orang yang kaya. Kenapa? Karena itu menjadi aset Anda. Dia punya Mercy tapi bukan aset dia. Setuju ya? Jadi bagaimana mengelolanya adalah kunci keberhasilannya. Sekarang kita bicara bagaimana mengelolanya. Oke, terus mas. Ya, sorry di atas. Di atas. Nah, ya, mulai dari pengeluaran. Kenapa ini penting? Karena begini. Banyak orang bilang, Pak, supaya saya jadi kaya adalah saya harus mencari pekerjaan dengan penghasilan yang besar. Oke, saya mau tanya di sini. Yang dulu udah pernah bekerja di Indonesia berapa banyak? Sebelum di sini? 1, 2, 3, 4. Oke. Gajinya lebih besar mana apa sini? Ini udah pasti kan? Nah, saya mau tanya, dulu bisa nabung nggak sana? Di Indonesia? Nggak tahu. Nggak tahu. Bisa nabung apa enggak? Kalau nggak tahu berarti nggak bisa nabung, berarti nggak ada hasilnya kan? Oke, sekarang di sini bisa nabung nggak? Bisa. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah bagus sekali. Nah, banyak orang, oke, ya banyak orang dulu penghasilan kecil nggak bisa nabung, penghasilan besar nggak bisa nabung, penghasilan lebih besar nggak bisa nabung lagi. Atau pada saat penghasilan kecil dia bisa menabung Rp, penghasilan bertambah tetap Rp, penghasilan bertambah besar Rp juga. Banyak seperti itu. Jadi apa? Karena dia pikir dengan penghasilan besar, Pak, saya mungkin nanti akan bisa menambah tabungan saya. Ternyata enggak. Karena apa? Karena pengeluaran selalu bersifat tidak terbatas, pemasukan bersifat terbatas.
Ya? Anda punya penghasilan berapa banyak sih? Macamnya maksud saya. Berapa macam? Satu. Gaji itu pengeluaran berapa macam? Macam-macam, Pak. Ya enggak? Macam-macam pengeluaran. Ya, kalau dihitung bisa nggak terbatas loh. Dari rumah aja misalnya untuk makan, benar? Transportasi, apalagi baju, apalagi pendidikan anak kalau dia punya anak, ya kan? Bermacam-macam. Istri baru kalau istrinya 2, kalau enggak ya. Oke, nah, ya, nah banyak seperti itu. Ada banyak pengeluarannya. Sehingga apa? Bagaimana nih supaya yang terbatas tadi bisa untuk memenuhi yang tidak terbatas. Nah itulah kenapa pengelolaan pengeluarannya lah yang harus diatur dulu. Percuma kita punya penghasilan besar kalau gaya hidupnya tidak dirubah, tetap aja akan habis-habis juga. Percuma punya pekerjaan sampai ke luar negeri misalnya, kalau gaya hidupnya nggak berganti, tetap saja habis luar. Itulah kenapa dimulai dari pengeluaran dulu. Perbaiki pengeluaran dulu, baru kita bicara bagaimana mencari penghasilan masuk. Oke, bagaimana kita mau menambah penghasilan? Sesudah apa? Pengeluaran kita kelola dulu, udah bagus apa enggak? Bagaimana caranya? Ya, terus. Nah, ada 3 hal penting. Pertama, alokasi. Buat pengeluaran untuk 4 alokasi besar. Apa saja itu? Pertama adalah sosial agama. Oke. Pertama adalah sosial. Saya menulis nggak apa ya? Biar lebih ingat ya. Sosial agama. Nomor 1. Oke. Nomor 2. Cicilan utang. Kalau yang punya utang. Kalau yang nggak punya utang nggak usah cari-cari. Ya, pada saja cari utang, ya kan? Kata Pak Eko di Korea alokasi kedua tidak hutang, Pak. Jadi sebaiknya saya jangan hutang sekarang, Pak. Apapun saya hutangin sekarang, nggak boleh begitu ya. Kalau nggak punya hutang, bagus. Nomor 3, harus ada yang namanya investasi, proteksi. Dan keempat, baru untuk kebutuhan. Yes. Kebutuhan hidup yang terakhir. Kenapa? Sebentar. Ini pasti pertanyaannya. Kenapa kok nomor 1-nya agama, nomor 2 hutang, nomor 3 investasi proteksi, keempat kebutuhan hidup? Kenapa? Karena makin ke atas, oke, pertama resikonya makin tinggi kalau nggak dijalankan. Kedua, makin ke atas makin tidak fleksibel kalau kita nggak menjalankannya. Pertama, resiko makin tinggi. Sosial agama, resikonya apa? Kalau kita nggak bisa, ya? Nah, betul. Ya nggak? Ya, tiap malam berdoa minta masuk surga, ya kan? Dimudahkan segala-galanya. Bayar zakat nggak pernah, ya kan? Minta nambahkanlah gajinya dari 1,5 jadi 3 juta won, Tuhan. Terus ngasih zakat 0. Oke, atau paling kecil berapa sih? Saya nggak tahu lupa uangnya. Atau 1.000 rupiah ngasihnya pakai rupiah pula 1.000, ya kan? Kayak gitu masih ngomong lagi. Ini 1.000 ya. Ini 1.000 sama nilainya sama 1.000 won. Pura-pura ngomong gitu lagi kan? Nah, jadi apa? Makin ke atas resikonya makin tinggi kalau kita nggak jalankan. Betul? Kenapa? Karena begini. Kadang-kadang banyak orang selalu mengeluh penghasilannya kurang, tapi dia tidak menilai bahwa yang diberi itu sebenarnya udah cukup besar. Benar nggak? Banyak orang pikir, wah gaji saya kalau cuma 1 juta won sih, teman saya 1,5 won misalnya. Tapi dia nggak menilai atau nggak melihat, saya lebih sehat nih, Tuhan kasih kita lebih sehat misalnya. Benar? Keluarga lebih nyaman misalnya.
Oke, anak-anak sehat semua, terus sekolahnya baik-baik saja. Oke, nah itu nggak dilihat sama kita. Kita cuma lihat ada teman saya punya 1,5, kok saya cuma punya 1. Nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena sosial agama hukumnya wajib. Jangan berharap besar kalau kita nggak bisa mau mengasih besar. Jangan berharap lebih kalau kita nggak mau memprioritaskan dari penghasilan kita. Percayalah. Ya, cobalah. Ya, coba menyisihkan. Ya, saran saya sisihkan jangan sisa. Apa artinya? Setiap gajian langsung dialokasikan. Oke, bukan nunggu sesudah belanja, bukan nunggu sesudah kumpul-kumpul di taman apa sini? Yang Amsar itu? Yang kumpul itu apa? Tadi saya lupa ya, Mas. Dari apa Mas? Namanya apa? Taman lagi? Taman kumpul itu? Taman Hantan ya? Nah, sesudah kumpul-kumpul situ, ngopi-ngopi ya kan? Ngobrol-ngobrol, baru sisanya ngasih ke sosial agama masjid, ya kan? Itu berbunyi pulang, kencing, ya kan? Aduh. Kayak gitu minta Tuhan mintanya jangan kasih yang kerincing-kerincing. Nggak adil kali kita, ya kan? Nah, bercobalah adil. Kalau mau minta yang besar, ya kita harus berani ngasih besar. Ya nggak? Nanti kita bicara berapa persentasenya. Kedua, cicilan utang. Kenapa penting? Karena kalau kita tidak membayar, akibatnya apa? Utang kita makin besar. Utang kita akan makin mengganggu hidup kita. Betul, beranak. Akibatnya apa? Karena utang, saya mau tanya ya. Misalnya nih, Anda punya hutang, ya. Terus yang ketiga, investasi dan proteksi. Kenapa ini penting? Karena ini untuk masa depan teman-teman semua. Kenapa itu tidak boleh kita abaikan? Kenapa? Karena kita semua punya masa depan. Bukan berarti diri Anda loh. Masa depan apa? Anak-anak, betul? Anak-anak itu masa depan kita loh. Pendidikannya bagaimana? Benar? Ya enggak? Keluarga itu masa depan kita. Mau seperti apa? Mas Imron bilang mau buat ruko bakso, itu juga masa depannya. Anda mau apa masa depannya? Kalau nggak disiapin sekarang, tiba-tiba usianya sudah hampir 40, padahal batas PKI kalau nggak salah 40, betul? Nah, tiba-tiba udah 40, waduh, baru ingat, wah, udah mau 40 nih, mau bagaimana lagi? Udah nggak ada lagi jalannya kan? Balik ke Indonesia, bekerja lagi sudah nggak ada. Kenapa? Karena usia kita udah cukup tinggi. Jangan sampai ini terjadi. Dan keempat, baru kebutuhan hidup. Kenapa kebutuhan hidup? Karena kebutuhan hidup yang paling bisa difleksibelkan. Benar nggak? Biaya transport, Anda bisa pilih mau naik taksi kek, mau naik bus kek, paling irit jalan kaki, betul? Ya jangan, ya kan? Bodoh namanya. Boleh ngirit tapi jangan bodoh ya. Oke, nah. Kita yang tukar. Mau makan di mana? Kita yang ngatur. Mau makan sehari, bukan 1 kali, harganya lah 3 kali. Ini juga udah mulai ini kan, bahaya ini. Ya, bukan kalinya, tapi kualitasnya ya. Bisa yang mungkin bisa yang harganya Anda lihat. Oke, mau sebesar apa harganya? Anda bisa memilih apa yang 300 atau 400 ton atau yang bisa lebih rendah daripada itu. Oke? Nah, jadi 4 alokasi penting yang harus teman-teman buat. 4 alokasi penting yang harus teman-teman gambarkan. Mau kemana uangnya? Bijak dengan bagaimana kita menghabiskan uang kita. Ingat, Anda mendapatkan uang tadi bukan dengan mudah, betul? Mungkin ada teman-teman sini yang harus meninggalkan keluarga. Oke, ada mungkin teman-teman sini harus melepas kerinduannya dengan anak istri.
Oke, tadi mungkin Mas Ibra bilang ada yang mungkin tempat kerjanya nggak nyaman, tapi harus dijalani. Kenapa? Karena kontraknya demikian. Jadi apa? Jangan sia-siakan pengorbanan kita untuk konsumsi yang nggak benar. Ya, bagaimana kita harus mengkonsumsi? Ya. Oke, pertama, keluarkan untuk yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Ada perbedaan antara butuh sama ingin. Butuh itu apa? Oke. Ini contohnya, makan kebutuhan, tuh. Makan enak, keinginan. Oke, makan, keinginan. Makan siapa? Kebutuhan ya? Enggak ya. Makan itu juga keinginan, betul? Nah, bedain. Baju, kebutuhan. Baju enak ya? Ada baju juga. Apa dong? Baju apa? Baju bagus ya? Semua baju bagus lah. Tapi baju yang harus bermerek tertentu, harus dibeli di mall tertentu. Oke, itu juga namanya keinginan. Handphone. Dulu orang bilang, nah handphone itu gak kebutuhan Pak, tapi sekarang kebutuhan loh. Ya nggak, apalagi Anda jauh misalnya dari keluarga, itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau handphone tadi misalnya, ya dibutuhnya cuman untuk telepon keluarga di Indonesia, untuk SMS, mungkin nggak perlu pakai yang ada internetnya, benar? Yang ada apa lagi? Yang ada macam-macam paketnya, sehingga Anda harus bayar paket yang lebih mahal. Yang harusnya Anda butuhkan cuman telepon sama SMS. Oke, perhatikan lagi, benar nggak kita butuhkan itu? Oke, ada beberapa ciri yang harus Anda ketahui dari kebutuhan keinginan. Pertama, kebutuhan itu tidak bisa ditunda, keinginan itu bisa ditunda. Bagus. Jujur, oh iya benar. Boleh nggak kita berutang sih? Boleh. Banyak orang bilang kalau saya nggak utang, saya nggak bisa dapat barang. Tuh, zaman sekarang loh. Ya nggak? Barang-barang harganya naik terus. Benar nggak? Ini kencang sekali masih ini ngomongnya ya. Nah, cuman tadi kayak katakan, sebaiknya berhutanglah untuk pertama barang-barang yang kita butuhkan. Artinya apa? Nggak bisa lagi ditunda. Anda ke rumah sakit misalnya, itu nggak bisa ditunda. Berarti apa? Itu suatu kebutuhan. Anak Anda harus sekolah, Anda nggak punya tabungan, oke? Aset juga tidak ada. Mau nggak mau Anda berhutang supaya Anda ada setiap sekolah, lakukan. Tapi itu karena kesalahan kita sendiri atau karena kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. Oke, pertama, Anda boleh berhutang karena itu adalah suatu kebutuhan. Kedua, Anda boleh berhutang untuk aset yang meningkat nilainya. Boleh berhutang. Apa? Aset yang meningkat terus nilainya? Tanah. Ya. Emas, bisa oke lah. Saya masih menyarankan Anda berhutang itu. Kenapa? Karena nilainya naik terus. Jangan udah hutang, oke? Beli barang yang harganya turun terus. Oke, udah begitu, harga turunnya lebih tinggi dibandingkan dengan bunganya. Oke, ada bunganya 10%, barangnya turunnya 50% per tiap tahun, Pak. Hati-hati dengan demikian. Jadi, pertama, hutanglah untuk yang Anda butuhkan. Kedua, berhutanglah untuk aset atau barang yang meningkat nilainya. Itu boleh dilakukan. Kita bicara mengenai investasi. Apa investasi? Investasi adalah biaya sekarang untuk kebaikan atau untuk tujuan di masa depan. Oke. Nah, saya mau tanya, ada yang punya tabungan? Berapa yang punya tabungan sini? Hah? Punya tabungan semua nggak? Punya tabungan kan ya? Oke, menurut kalian tabungan itu investasi nggak sih? Tabungan itu investasi nggak sih? Oke, saya mau kasih ini nih, kasih apa namanya pertanyaan. Apa bedanya menyimpan, oke, menabung sama investasi? Ini penting nih. Apa kira-kira? Menyimpan, menabung, investasi. Bedanya apa? Ayo apa? Ya apa inflasi itu apa? Menyimpan, oke, menyimpan itu apa sih? Kalau menyimpan tidak berkembang, tapi
Menabung juga dapat hasil loh, Bu. Oke, apa ya? Ada lain? Ada lain udah benar sih, cuma kurang tepat dikit lagi. Apa? Ibu aja ngomong udah cukup tepat. Apa? Oke, saya jawab ya. Menyimpan. Menyimpan adalah ketika kita menyisihkan uang kita kumpulkan, jumlah bertambah, oke, tapi nilainya tidak bertambah atau bahkan bisa kurang. Kenapa? Ada yang namanya inflasi. Itu namanya menyimpan. Jumlah bertambah tapi nilainya tidak bertambah. Investasi. Menabung dulu. Menabung. Ketika kita sisihkan uang kita kumpulkan, jumlah bertambah, nilai bertambah, tapi nilainya di bawah inflasi. Jumlah bertambah. Misalnya, kalau tadi menyimpan, kita nabung 10.000 terus, kita simpan di bawah bantal, jumlahnya bertambah terus setiap bulan, betul? Tapi apa? Nilainya makin lama makin turun. Atau yang sering dilakukan ibu-ibu apa? Uangnya arisan, itu juga bukan investasi, bukan menabung. Kenapa? Karena uangnya nilainya nggak bertambah, tapi jumlahnya saja bertambah. Menabung, ketika uang tadi bertambah, jumlahnya nilai bertambah, tapi nilainya nggak besar atau di bawah inflasi. Itu namanya menabung. Oke? Dan terakhir, investasi adalah jumlah bertambah, nilai bertambah, dan nilainya harus di atas inflasi. Itu adalah yang namanya investasi. Kenapa investasi? Pertama harga. Ya, terus mas. Kenapa harga? Ya, kalau masih ingat yang namanya teh botol, di sini nggak ada ya? Ada. Wah, berarti. Tapi nggak pakai botol. Oh, nggak botol ya? Yang pakai kotak ya? Oh, yang pakai kotak. Oke. Ya, teh botol tahun 70 itu harganya 25. Ya. 2009 ke 2000 kita nggak kerasa, saya bisa beli terus kok. Tapi pernah tahu nggak, padahal sebenarnya ya kenaikannya 200% per tahun. Tapi kita nggak pernah merasa. Kenapa? Karena saya masih nggak bisa beli. Pas 25 saya bisa beli, pas 2000 saya bisa beli, ya nggak? Tapi ternyata sebenarnya nilai uang kita makin lama makin turun. 2000 sekarang, 25.000 dulu masih bisa beli teh botol, sekarang nggak bisa, ya nggak? Pengemis kasih 25 juga dibuang, lempar kita. Pernah, benar serius. Saya pernah ngasih, dia apa? Saya pernah 25-an, ya kan? Ada 8 biji, 200 rupiah kan? Nggak mau dia. Ini benar, 25 nggak mau Pak sekarang. Ya, dibuang. Coba bayangin, saya susah ngasihnya dibuang. Ya, itu. Pengemisnya nggak mau sekarang 25.000. Nah, bayangkan kalau ini naik terus, 2009-2000, oke? Mungkin 2020 besok pada saat Anda sudah pensiun, Anda kerja lagi, oke? Harga teh botol mungkin udah tinggi banget. Bisa 15.000 kalau itu botol. Ya, nah ingat, pada saat Anda pensiun, Anda masih punya penghasilan nggak? Nggak punya penghasilan. Padahal pada saat pensiun tadi, penghasilan kita tidak ada, uang untuk beli teh botol aja makin harus banyak kita keluarkan. Oke, terus biaya pendidikan ini juga tinggi. Ya, biaya pendidikan itu juga tinggi. Ya, Pak yang punya anak sudah mulai berpikir sekarang. Kenapa? Karena makin cepat kita mulai, makin gampang kita untuk mencapai tadi angkanya. Dan makin sedikit kita sisihkan uang tadi. Oke, kalau belum nikah ya mungkin belum pikiran, mungkin minimal. Kalau yang udah menikah mulai berpikir lah. Ya rata-rata kenaikan biaya pendidikan sekitar 15-20% per tahunnya. Anda bisa menghitung. Ya, sekarang ini untuk universitas minimal kita harus nyiapin sekitar 30 juta sekarang universitas. Minimal. Termasuk saja. Belum semesterannya dan setiap tahunnya. Ya. Oke, selanjutnya masa pensiun. Oke, apalagi teman-teman ini agak pendek masa pensiunnya, betul? Betul. Ya enggak? Ya.
Coba ada gambar seperti ini. Tolong coba. Coba ada gambar garis dibagi 3. Oke. Boleh keras kosong mana aja. Bagi 3. Terus di awal teman-teman tulis usia saat ini. Ya. Di awal teman-teman tulis usia saat ini. Di akhir, di tengah pensiunnya. Berarti kalau di sini berapa? Usia berapa? 40 tahun ya. Oke, berarti 40 tahun. Di sini usia lanjut. Kira-kira kita meninggal usia berapa gitu? Loh iya kan? Kita harus tahu kan gambarannya gitu loh. Oke, katakan misalnya, ya usia 35, pensiun katakan 55. Terakhirnya usia 75. Oke. Nah, Anda bisa lihat 35 kurang 55 kurang 35 berapa? 20 tahun, betul? 75, 55, 20 tahun. Artinya apa? Usia saat kita mencari uang saja dan kemudian menghabiskannya, oke, sama dengan kita harus menghabiskan tapi nggak ada uang yang masuk. Hampir sama. Teman-teman mungkin lebih besar lagi. Katakan sekarang udah misalnya usia 20, 40 berarti 20 tahun, 40 atau 75, 35 tahun loh. Lebih panjang lagi hidupnya. Apalagi kalau tiap tahun teman-temannya ngasih selamat terus. Selamat ulang tahun panjang umur, selamat ulang tahun panjang umur, selamat panjang umur. Nah lo, panjang umur terus ya kan? Uang nggak ada, panjang umur terus. Mana coba kan? Udah uang nggak ada, panjang umur terus. Udah gitu minta takdir lagi, aduh. Ya, nah apa yang digambarkan adalah disinilah saatnya kita harus mempersiapkannya. Kalau enggak, di sini nggak akan berhasil. Oke, saya nggak menakut-nakuti, tapi harus kita aware dengan masa depan kita. Ya, kita nggak bisa mengharap siapa-siapa. Ya, bahkan sekarang pun pemerintah nggak bisa ngurus pensiunan sendiri. Pemerintah nggak bisa ngurus pensiunan pegawainya sendiri. Jadi jangan berharap kita diurus oleh pemerintah. Dan itu bukan cuma di Indonesia, di negara lain pun seperti itu. Pemerintah udah nggak bisa ngurusin para pensiunannya. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita sendiri, jangan berharap. Anak Pak, ya bisa sih. Tapi biaya sekolah aja kita nggak siapin, mau lihat anak kita mau. Iya kan? Biaya sekolah anak kita siapin. Kayak gitu minta anaknya sekolah tinggi, ya kan bisa dong. Jadi apa? Balance nih. Kalau nggak siapin pensiun, minimal anak mau siapin. Tapi ingat, saya mau tanya, pada saat anak kita besar, pada saat anak kita besar nanti, kira-kira tantangannya lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat. Oke, sekarang aja di Indonesia, ya mungkin yang apa? TKI di luar negeri juga banyak ke soal TKI sih. Tenaga kerjaan asing, TKA ya berarti ya, udah banyak di Indonesia. Dan itu udah masuk bukan cuma direktur sekarang, supervisor juga sudah banyak yang asing. Berarti apa? Jatah-jatah anak-anak kita nanti udah diambil oleh asing. Jangan heran nanti bisa jadi karyawan-karyawan pun akan orang asing. Anak kita dapat apa? Kalau anak kita nggak sekolah yang bagus. Nah, direktur ya, direktur dia, oke, OB dia juga, ya kan? Pegawai dia juga, ya kan? Penagih utang dia juga, itulah lengkap semuanya ya. Oke, ya itu masa mencari, ini masa menghabiskan. Artinya apa? Kalau kita mencari saja dan kemudian menghabiskan semuanya, ingat masa menghabiskan kita sama dengan masa kita mencari dan menghabiskannya. Artinya apa? Ini nggak ada uang loh kalau kamu nggak punya apa-apa. Dia harus dikumpulkan. Ya, ini namanya proteksi. Sebenarnya ini nggak terlalu nggak terlalu penting. Kenapa? Karena mungkin teman-teman di sini di cover oleh perusahaan. Ya nggak? Kesehatan segala kan mungkin cover perusahaan. Tapi kalaupun misalnya nanti pada waktu Anda di Indonesia tidak lagi bekerja, sebaiknya Anda juga punya yang namanya proteksi. Oke, atau asuransi. Asuransi itu siapa sih kira-kira? Asuransi itu kepentingannya itu siapa? Untuk sendiri atau untuk keluarga? Untuk keluarga, bukan untuk sendiri.
Ya, kenapa? Kalau kita mati aja, betul? Moga-moga masuk surga, ya kan? Bayar 10% nggak mau masuk surga, ya kan? Nah, yang lebih penting apa? Yang ditinggalin. Bagaimana pada saat kita mungkin tidak ada? Benar nggak? Ya, minimal dia masih tetap hidup loh. Anak tetap harus sekolah loh. Ya kan? Anak tetap harus kuliah loh besok. Masa gara-gara orang tua meninggal, atau bapaknya nggak ada, ataupun ibunya nggak ada, penghasilan mati, anaknya juga kacau balau, apa malah lebih berbahaya. Jadi apa? Siapkan yang namanya proteksi. Oke, khususnya mereka yang udah punya anak, saran saya Anda udah harus mulai memikirkan itu. Kenapa? Karena tanggungan keluarga cukup besar. Bayangkan Anda bekerja, istri nggak bekerja, dan anak Anda sangat bergantung kepada Anda. Anda nggak ada, habislah keluarga ini. Ya, jangan sampai itu terjadi. Oke, jadi miliki proteksi. Apa saja proteksi itu? Ya, untuk pribadi, jiwa, kecelakaan atau kesehatan, itu harus kita miliki. Kalau misalnya keluarga Anda di Indonesia sana belum punya, lengkapi itu. Jangan sampai nanti gara-gara sakit, kerjaan kita yang berpuluh tahun di sini habis untuk biaya rumah sakit. Bisa terjadi seperti itu. Ya, jadi kalau pribadi, jiwa, kecelakaan sama asuransi, kesehatan, dan untuk harta, miliki dana cadangan dan juga asuransi kerugian. Sedikit saya bicara mengenai dana cadangan. Dana cadangan itu adalah sejumlah dana yang dipakai apabila terjadi hal-hal mendesak atau hal-hal yang tidak diinginkan terhadap penghasilan kita. Misalnya ada PHK, misalnya perusahaan terjadi masalah, sebagainya, ada namanya dana cadangan. Yang dipakai dulu selama kita mencari pekerjaan yang baru. Oke, itu namanya dana cadangan. Berapa besarnya? Saran saya 3 kali pengeluaran bulanan. Artinya apa? Kalau ada PHK, keluarga Anda masih bisa hidup selama 3 bulan sampai mendapatkan pekerjaan baru. Oke. Silahkan. Berdiri mas. Mau dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Hafiz dari Bantul Gondan. Di mana, Pak? Dari Bantul Gondan. Di Indonesia lah. Di Indonesia mana? Indramayu, Pak. Indramayu, oke, Indramayu. Mana, Pak? Indramayu mana? Indramayu. Balongan? Bangun 2. Oh, oke. Yang saya tanyakan, saya ini kerja di perusahaan dengan gaji 1,1 Iya. satu bulannya. Terus saya ini punya keluarga dengan 4 anak. Oke. Dan juga punya hutang sebesar 50 juta. Oke. Ya. Apa yang saya lakukan, Pak? Terima Oke. kasih. Pertama, Pak, utang tadi untuk apa? Untuk kesini, Pak, ke Horai. Oke. Berarti apa? Berarti bisa katakan itu untuk produktif. Artinya apa? Dengan begitu membuat Bapak atau membuat Bapak untuk mendapatkan penghasilan lebih bagus. Betul? Kita boleh katakan yang produktif. Berarti apa? Nggak salah Bapak tadi yang berutang. Oke. Cuman apa yang dilakukan? Nah, pertama adalah tetap tadi Pak, alokasikan. Asuransi berapa per bulan? Saya sekarang ini dihabiskan untuk bayar utang, Pak. Jadi sudah untuk makan di sini aja. Jadi gimana? Semuanya baru. Oh iya, enggak. Maksudnya berarti keluarganya gimana hidupnya? Ya, keluarga semuanya 7 juta tuh semuanya keluarga dengan utang. Oh, tapi bisa. Tapi bisa. Oke. Saran saya adalah coba sisihkan sedikit, walaupun sedikit, Pak. Untuk apa? Untuk investasi. Belilah emas. Ini ya. Itu lebih bagus. Logam mulia ya. Kalau bisa cari emas yang batangan. Jangan emas yang perhiasan. Ya, cari emas yang batangan. Tanya toko emas, saya belinya emas yang batangan, bukan yang perhiasan. Ada sertifikatnya nanti di toko emas tadi. Nah, itu lebih bagus. Kenapa? Karena pada waktu kita membeli, kita nggak kena ada ongkos bikin. Saat menjual kita nggak lagi dipotong dengan ongkos bikin. Berapa sih emas sekarang cukup tinggi sih memang, sekitar 500 ribuan per gramnya. Ya, hampir 500 ribuan per gramnya. Ya, belilah 1-2 gram lah minimal per bulan. Coba disimpan. Susah, memang susah Pak. Kalau nggak mau dipaksakan, kalau nggak dipaksa emang agak susah Pak. Tapi cobalah seperti itu. Ya, coba minimal siapkan sedikit lah, 1 per 2 gram, masukin ke
emas. Itu sangat-sangat membantu. Kalaupun emas tadi terlalu mahal, perhiasan boleh nggak? Boleh, tapi dijualnya minimal 5 tahun ke depan. Oke, perhiasan boleh, tapi minimal 5 tahun ke depan. Nggak boleh 3 tahun, pasti rugi. Di bawah 5 tahun pasti rugi. Kalau 10 tahun lebih bagus lagi. Jadi saran saya, kalau misalnya Pak ya, batangannya terlalu mahal. Oke, perhiasan boleh atau 2 gram. Oke, tapi pegang itu selama 5 tahun baru boleh dijual, nggak boleh di bawah itu. Ada yang kurang? Cukup? Cukup jawab ya. Semoga ini berjalan dengan baik. Tapi tetap aja yakin bisa menyelesaikan masalahnya. Oke, coba ya. Apa? Yang lainnya kalau emas itu rawan hilang. Nah, iya memang sih emas itu rawan hilang, betul. Ada beberapa cara. Pertama, ada yang namanya safe deposit box di perbankan. Tapi kalaupun susah, Bapak bisa minta tolong ke Pegadaian. Oke, Pegadaian punya jasa penyimpanan emas. Atau kalaupun memang kalau memang susah, gadekan saja. Katakan emasnya harga 1 juta, Anda gadekan aja harganya 200.000. Tapi tiap nanti berapa bulan terus bayar biaya biaya simpannya. Gitu aja. Tapi jangan pula harga emas 1 juta, minimal 1 juta juga, itu emang niat sama utang namanya Pak. Tapi kalau 1 juta pinjamnya 150, 200 kan itu emang niatnya nyimpan. Satu lagi Pak, kalau emang tadi batangan terlalu mahal, terus perhiasan juga mungkin harganya barang nggak terlalu banyak potongannya. Sekarang di Pegadaian ada yang namanya mulia. Artinya apa? Kita bisa mencicil emas. Nah, itu jadi kita beli emas, DP uangnya 10%. Oke, terus per bulan kita bayar cicilannya sampai dengan selesai beberapa lama. Itu agak lebih meringankan, Pak. Katakan misalnya emasnya kita beli 10 gram. 10 gram berarti sekitar 6 juta. Oke, DP-nya berarti 600.000, sisanya bisa kita cicil sampai dengan 12 kali. Nah, itu agak lebih bagus lagi. Oke ya Pak, nggak perlu uang besar, tapi cobalah dengan sedikit-sedikit. Cukup jawab? Jangan dicoba nanya ke istrinya, datang ke Pegadaian, tanyain, saya mau cicil emas, bisa nggak? Pegadaian bisa. Oke, namanya mulia programnya. Oke, atau kalau Bapak misalnya pulang ke Indonesia, bisa ketemu saya ya, saya kasih tahu caranya gimana Pak. Nah, kambingnya mahal Pak. Kambing mah lebih seharga 10. Iya, 10 gram emas ya. 5 juta sekarang kambing kan? Oh iya. Berapa ya? 2 gram ya. 2 gram. Ya. Cukup jawab Pak? Ya. Minimal benar Bapak lakukan adalah konsentrasi utang betul. Tapi tetap kalau bisa usahakan ada sedikit untuk apa? Masa depan. Minimal Bapak atau untuk anak-anak. Cara apa tadi? Emas kalau bisa, atau kalau nggak bisa, cicilan emas lah. Itu cukup bagus. Oke? Kejawab ya? Jangan takut Pak, jalan terus aja. Oke, tetap semangat ya. Oke, lagi? Ya Pak. Pasti. Iya, oke. Sebelum saya tanya, Bapak aslinya orang mana Pak? Saya Cepu Mas. Apa? Oh gitu. Nama saya Ali. Ya. Asli dari Malang. Oh Malang, oke. Nah pakai silakan Mas, bro. Masih Pak, masih. Oke, iya. Ini Pak, sebelum saya berangkat ke Korea, sebelum saya bertanya, cerita sedikit ya. Ya. Jelas. Saya sih mau dengar, teman-teman mau dengar nggak? Saya sih nggak apa-apa. Pada bosan nggak teman-temannya dengerin dia cerita? Iya, silakan. Sebelum saya kesini sama dengan Bapak itu ya, pakai visa nggak? Kalau nggak utang juga mungkin ke Korea ya. Iya. Nggak usah pakai itu, Mas. Malah mantul Mas, nggak dengar. Gini Pak,
seperti yang apa Bapak ceritakan tadi tentang prioritas hidup seperti sosial, agama, seksualitas, konsumsi, itu sekitar 2 tahun yang lalu aku pernah baca buku, Pak. Ya. Hampir sama seperti ini Ya. Bapak paparkan 2 tahun yang lalu, ya kan? Sebelum sekitar 2 bulan saya menginjak di Korea. Ya. Ini paparan buku seperti ini itu dengan merujuk dari Rasul juga, Pak. Rasul. Oh ya, Cara oke. hidup Rasul. Ya. Jadi pemaparan hidup ini saya coba terapkan kepada diri saya. Ya. Ya kan? Tapi ada di sini Bapak menerapkan cuma 4 prioritas. Iya. Ya kan? Di sini saya ada poin menambahkan ada 2 prioritas. Oke. Pas kebenaran waktu itu saya kan bingung. Udah ke Korea baru 2 bulan, baru terima gaji setengah gaji Pak. 500 Iya. udah ditagih hutang. Kan pusing. Iya. Pas kebenaran saya lihat televisi swasta nasional. Iya. Di situ ya kan ada peluncuran buku baru tentang manajemen hidup agar Ya. hidup kita bisa sukses, Iya. terutama dengan salah satu hutang dan usaha, Iya. ya kan? Saking pusingnya mikir hutang, baru 2 bulan kita hutang macam-macam, istri menangis di rumah. Dan saya di Korea juga pusing. Nah, gimana dengan gaji yang kecil dan minim? Saya kesini gajinya kecil, Pak. Basic. Dengan pikiran itu saya menemukan solusi yang tadi, Pak. Ya kan? Dengan gaji yang kecil, dengan agar utang bisa terkelola, saya pakai prioritas yang Bapak terapkan. Iya. Sampai menginjak 2 tahun ini. Alhamdulillah, Pak. Berhasil. Kita menginjak 1 tahun utang jelas walaupun dari gaji kecil, terus punya investasi dan punya kendaraan. Weh. Apa yang Bapak paparkan, ya kan? Bukan sembarang cerita. Nah, ini Pak, tapi ada sesuatu hal yang mengganjal, Pak. Iya. Saya menarikkannya, walaupun berjalan dengan baik, ya kan? Memang ini apapun dengan sesuai dengan program, insya Allah kan akan lancar kan? Iya. Tinggal prioritas investasi, Pak. Kita kan ke Korea harus punya prioritas investasi akan tidak ke Korea lagi kan? Iya. Ya kan? Kalau Korea itu berarti cuma, Pak. Nggak sukses. Iya. Kan? Iya. Apalagi bisa menciptakan lapangan kerjaan. Pertanyaannya, Pak. Kita punya investasi, punya tujuan investasi. Tapi di tengah jalan investasi itu mandek, Pak. Ya kan? Udah punya program jelas, ya kan? Tinggal melaksanakan. Terus investasi sudah dipersiapkan. Iya. Di tengah jalan investasi itu dilakukan untuk kepentingan yang lain. Iya. Semacam orang sakit itu. Nah, kendalanya seperti itu. Berarti kan belum diridhoi. Nah, untuk agar investasi itu bisa terlaksana dengan sukses, karena sudah ada kendala dan lain-lain, itu caranya gimana, Pak? Ya, sukses agar investasi tadi bisa sukses tanpa ada kendala. Oke. Inilah saya rasa semua juga apa namanya juga mengamini bahwa kita bisa berencana tapi Tuhan menentukan. Oke. Nah, memang sih kalau memang ada masalah atau ada kendala, saya selalu melihat kendala tadi tidak sebagai penghambat kita, tapi apa? Pemacu kita untuk berlaku lebih bagus lagi. Coba lihat kendala ini seperti apa. Tadi misalnya keluarga sakit, oke? Kalau lihat dari sisi negatifnya adalah memang usaha kita lagi mandek atau investasi kita mandek. Tapi sisi positifnya apa? Dengan keluarga kita sehat, kita kerja di Korea menjadi lebih aman, lebih tenang. Oke, anggap itu sebagai investasi lagi baru yang kita lakukan. Memang mungkin tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk jiwa. Kenapa? Karena mencari uang itu lebih gampang dibanding dari nyawa, betul nggak? Kita ngomong aja deh, benar deh, ya kan? Deh, jangan sampai maksud saya gini, jangan sampai kita terlalu mikir investasi, tapi
hal-hal yang lebih penting kita lewatkan gitu loh. Nah, memang benar tadi kalau terjadi itu gimana? Ya mau nggak mau, saya pun nggak bisa menghalangi orang untuk memutus investasinya. Bisa. Bahkan saya bilang tadi, kalau memang kebutuhan, hutang pun boleh, betul? Nah, jadi apa kalau memang itu terjadi ya? Mau gimana lagi? Berarti apa? Masnya harus memulai lagi dari awal. Ya mau nggak mau gimana lagi? Baik lagi ke Korea. Bisa jadi ke Korea lagi, mau gimana lagi? Nah, itulah kenapa biasanya sebelum orang buka usaha selalu saya katakan mereka harus punya dana cadangan untuk keluarganya. Oke, artinya apa? Kalau terjadi apa-apa dengan keluarganya, dia menggunakan dana cadangan tadi. Kalau usahanya terjadi masalah, oke, dia tidak menggunakan uang keluarga untuk mengatasi masalah usahanya. Nggak boleh. Usaha sama keluarga harus berbeda keuangannya. Sehingga sebenarnya kalau usaha ada di masalah, oke, keluarga kita harusnya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena modal usaha sama modal keluarga berbeda. Tapi kalau usaha masalah, keluarga masalah, berarti apa? Ada hubungan di situ. Uangnya tidak dipisahkan. Bisa jadi kegagalan usaha juga karena tercampurnya uang usaha dengan uang pribadi. Itu bisa jadi dan banyak terjadi di Indonesia seperti ini. Ya, anak yang butuh uang sekolah ngambil uang jualan bakso. Oke, saat baksonya rugi, ngambil uang anak sekolah untuk bayar bakso. Sama seperti itu. Ini apa? Coba lo dua-duanya. Yang itu yang nggak boleh. Nah, itu juga belum jelas ya. Tapi cukup jawab, Mas? Ya, cukup jawab ya. Ya, ada lagi? Ya, Ya. Jadi di salah satu bank di Indonesia ada program Gadai Mas. Itu apakah sama dengan beli emas batangan? Sama, cuman caranya begadai. Berarti kita tetap harus siapin uang mukanya dulu. Nah, uang mukanya berbeda-beda. Oke, kalau di Pegadaian namanya biaya investasi. Kalau di Bank Syariah namanya biaya simpan. Oke, kenapa? Karena Bank Syariah tidak boleh mengenakan namanya bunga. Kalau Pegadaian masih bisa. Oke, sehingga Pegadaian mengenakan itu sebagai bunga. Ada bunga untuk kita kredit. Tapi kalau Bank Syariah tidak ada bunga. Tapi apa? Biaya penyimpanan yang harus kita bayar. Kan kita kan nggak boleh ngambil uang emasnya dulu kan sebelum lunas. Nah, itu ada biayanya apa? Biaya penyimpanan namanya. Jadi di samping angsuran juga ada tambahan biaya simpanan. Cukup jawab? Hampir sama dengan Pegadaian. Itu apa? Cicil mas. Tetap harus ada DP-nya, kemudian dia tinggal mengatur mau berapa lama angsurannya. Cukup? Oke, ada lagi? Ya mas. Ya gini, singkat saja. Ada seseorang punya modal 100 juta misalkan. Dia punya keinginan pengen beli rumah gitu ya. Kalau harus memilih gitu dari 3 pilihan jenis investasi kayak satu emas batangan, terus satu tanah gitu kan, satu lagi reksadana gitu kan, lebih menguntungkan yang mana gitu. Terus kelebihan dan kekurangannya dari ketiga jenis investasi tersebut bisa dijelaskan. Oke, sebelum kita masuk ke situ, pertama kita harus asumsikan dulu orang tadi mengerti semua produk tadi nggak nih? Nah, kalau nggak mengerti percuma. Artinya apa? Ngertinya masih setengah gitu. Oke, ini temannya atau masih sendiri? Oh iya, kalau emang iya kan yang bilang langsung kan gitu. Iya kan? Oke, tapi gini lah, apa namanya? Sebenarnya semua yang tadi nggak ada salahnya. Artinya apa? Semuanya bagus. Tergantung sekarang tujuannya untuk apa. Oke, tujuan untuk apa? Tadi beli rumah gitu, buat rumah. Oh, untuk beli rumah. Apakah dia pertama beli emas, kedua beli tanah gitu ya? Ya, tujuannya kan mau beli rumah nih ya. Ya. Modalnya cuma 100 juta nih. Ya. Nah, investasi yang cocok gitu ya. Apakah emas, tanah atau reksadana gitu? Utang aja. Utang.
Nggak ada KPR. Jadi dia punya uang 100 juta kan? Ya kan? Nah untuk apa investasi lagi? Di KPR kan aja, dapat rumahnya, oke? Lebih gampang. Iya, lebih gampang. Pertama, kedua, rumahnya udah pegang dulu. Kenapa? Karena harga rumah selalu kenaikannya lebih tinggi dibandingkan investasi biasanya. Jadi investasi apapun, dan resikonya lebih tinggi lagi. Lebih baik kamu pegang dulu pokoknya, oke? Sehingga apa? Bayar bunganya lebih gampang. Apalagi kalau kita pakainya bank syariah, ya, cicilannya selalu tetap. Jadi kita bisa perkirakan terus. Jadi katakan misalnya kita ngambil rumah harga 150 juta, 100 uang kita, 50-nya utangin aja. Tinggal dikali berapa tahun dan berapa bulan. Sama terus itu angsurannya, nggak ada kurang. Jadi saya kalau rumah ambil aja. Toh memang kena bunga, tapi apa? Tapi harga rumahnya lebih tinggi dibanding pembayaran bunga kita. Oke, cukup jawab. Jadi utang aja, jangan terlalu investasi. Oke, ada lagi? Ya Mas, coba. Saya minta solusi gitu Pak. Saya kan punya investasi misalnya emas gitu ya. Iya. Sementara di daerah kami ini lingkungannya kurang aman gitu. Iya. Nah terus istri mintanya emas tadi dijual untuk beli kambing. Oke. Setelah kambing ini karena lingkungan rumah kami juga padat penduduk gitu. Tahunya itu nanti ada gitu kan. Ya, ini solusinya gimana gitu. Kalau dana itu besar, masuk properti, tanah misalnya. Tapi kalau terlalu besar, berarti apa? Mungkin dengan cara cicilan emas, Mas. Tadi, kan emasnya nggak harus kita ambil kan? Jadi, pertama, emasnya misalnya ya, cicil dulu harganya yang 10 gram, katakan misalnya 10 juta. Oke? Katakan 6 bulan. Artinya apa? Selama 6 bulan emas tadi nggak kita pegang, betul? Jadi apa? Disimpan orang. Resiko di dia, benar? Kalau hilang, kita kembali, betul? Nah, sesudah 6 bulan, nggak usah diambil. Oke, Anda jual, jadikan DP baru. Untuk apa? Iya, 20 gram. Cicil lagi 6 bulan. Oke, sudah ini. Jual lagi, DP baru, gedein lagi 40 gram, terus begitu. Sehingga apa? Kita nggak nyimpan, benar? Tapi investasi tetap jalan dengan dana yang tidak terlalu besar. Properti besar loh, jangan pas mengumpul kan besar loh. Coba ini. Ya jadi apa? Emas nggak kita, jadi emas nggak kita pegang, aman karena dijamin dan juga diasuransikan. Jadi kalau misalnya pegadaiannya atau bank tadi dirampok, emas kita langsung diganti. Ya, setuju? 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 Setuju. Ya, cukup jawab Mas? Ya. Oke. Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan? Kumpul di sini, besok udah pulang? Besok udah pulang. Nanti saya tanya ya. Ya, boleh nanti bertanya, boleh kumpulkan ke Mas Bilar kalau siapa tahu masih ada yang saat ini belum kepikiran, boleh nanya. Nanti ya silakan Mas. Perkenalkan nama saya Rianto. Ya, Mas Budi. Indonesianya itu dari Lampung. Indonesianya dari Oh, Indonesia. Ya, Lampung. Lampungnya mana? Lampung Tengah Pringsewu. Oh, Pringsewu. Oke. Ini masih sedikit berkecimpung dengan emas perbankan dengan emas umum kita bandingkan gitu ya. Di perbankan itu sendiri kita harus tahu bahwasanya apakah di perbankan hanya sekedar menjual atau jual beli, agar kita pada saat investasi keuntungan yang kita dapatkan dari investasi emas itu tidak menurun di perbankan ataupun di tempat penjualan emas yang pada umumnya. Nah, yang ingin kita tahu sistem penjualan perbankan dengan yang umum itu seperti apa? Karena Bapak pernah mungkin berkecimpung di dunia perbankan juga kan, tentunya banyak tahu juga dengan sistem investasi emas di perbankan itu. Oke. Ya. Sebenarnya di perbankan itu dia nggak membeli emas. Dia nggak membeli emas. Cuma dia membeli fasilitas apa? Gadai emas. Tapi juga bisa cicilan emas. Itu aja. Jadi dia tidak membeli emas.
Jadi barangnya itu nggak ada. Oh, barangnya ada mas, barangnya ada, bukan nggak ada, barangnya ada, tapi dia tidak. Jadi begini loh, perbankan itu membelikan dulu emasnya. Jadi gini pak, katakan kalau di 10 gram berarti 5 gram berarti 10 gram berarti 10 gram berarti 5 juta ya. Katakan 20 gram berarti 10 juta, gitu kan? Kita nggak punya uang 10 juta nih. Nah, bank tadi membelikan dulu emasnya, ditunjukkan ke kita, ini barangnya ada, kita bayar DP-nya, sisanya kita angsur. Tapi emas tadi nggak bisa kita jual lagi ke bank, karena bank tidak menerima emasnya, ya gambaran. Nah, kita bisa jual keluar. Nah, nggak ada kesulitan mas, emas itu, emas yang ini ya, batangan ya, nggak akan ada kesulitan. Anda bawa ke Korea pun ada yang beli, ya, nggak akan kesulitan, percaya deh. Kalau batangan ya, kalau perhiasan mungkin agak susah, tapi kalau batangan saya yakin nggak akan susah. Ya bahkan apa namanya orang Amerika itu ya, kalau mereka berperang, salah satu yang harus ada di dalam apa namanya tas mereka adalah 2 gram emas. Kenapa? Pada saat misalnya mereka kesulitan, itu bisa diuangkan. Ya, itu sangat bagus. Jadi saran saya, Anda bisa gunakan itu sebagai salah satu investasi. Jadi gimana kalau emas, apa namanya, kalau emas Anda beli, kemudian jual keluar memang. Apakah harganya lebih murah? Ada harga ini kelebihannya dari emas batangan. Kenapa? Karena ada harga patokannya. Nah itu dia. Ya, ada harga patokannya. Sehingga apa? Kalau dia harga terlalu rendah, Anda bisa kasih tahu dia loh di koran harga segini. Nggak mungkin harga rendah. Jadi nggak bisa bermain harga dia. Beda kalau kita beli perhiasan. Ya, kita pertama harus menjual ke toko yang sama, betul? Ya. Karena begitu ya nggak? Udah toko yang sama, kemaki lagi dia. Wah ini udah lama pak, udah karatnya udah berkurang lah, model udah lama lah, ya kan? Nah toko lain udah nggak mau terima lagi, susah. Tapi kalau batangan gimana aja terima. Ya, saya juga punya catatan bahwa kalau Anda investasi untuk haji misalnya, ya dengan emas, sebenarnya nilai naik haji tadi makin lama makin menurun. Tapi kalau deposito makin lama makin banyak. Ya saya lupa, saya nggak bawa ini data-datanya ya. Tapi kalau ada kurun, betul nanti tidak Mas Gidal aja saya akan kirimkan. Ya, itu kalau bisa diukur dari sejak tahun 80 sampai tahun 2007 kalau nggak salah, emas itu makin lama makin menurun gramnya. Ya, dengan gram makin turun Anda udah bisa naik haji. Tapi dengan deposito Anda jumlahnya harus terus bertambah. Artinya apa? Nilai uang kita makin lama makin turun. Emas makin naik. Cukup menjawab? Ya. Oke, lagi? Ya, Mas.